Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 53, Aku ingin cepat bertemu orang tuamu, dan kita segera menikah, ujar Damar, menatap lembut bola mata jernih di hadapannya. Dinar tidak menjawab, ia terdiam untuk sesaat. Ya, kita akan segera bertemu dengan orang tuaku, dan menikah, balas Dinar dengan senyum yang merekah. Tak ada alasan untuknya menolak. Karena sampai detik ini hanya Damar pria yang terpatri di hatinya. Ya sudah, kita pergi ke tempat orang tuamu lusa. Dinar pun mengangguk setuju. Apa? Kakak akan pergi ke rumah orang tua kakak besok, ujar Melati saat mereka tengah menyantap makan malam. Ya, Damar akan bertemu dengan orang tuaku, dan membahas tentang rencana pernikahan kami. Jelas Dinar dengan raut wajah yang berseri. Menikah? Dinar mengangguk. Ya, menikah. Karena Damar satu-satunya pria yang aku cintai. Aku senang mendengarnya. Melati tersenyum. Esok paginya Dinar sudah bersiap untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dinar yang tengah duduk di meja rias, meraih ponselnya, melihat pesan masuk di sana. Aku sudah sampai, tulis Damar yang sudah menunggu di luar. Dinar bergegas keluar kamar. Melati, aku pergi dulu ya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Maaf, aku tidak bisa mengajakmu, ujar Dinar, yang sebenarnya khawatir meninggalkan gadis itu sendiri. Terlebih Melati baru menginjakkan kakinya di kota. Iya kak, aku mengerti. Kakak tidak perlu khawatir, Melati meyakinkan. Dinar pun bergegas keluar dari apartemen untuk menemui Damar. Sayang, maaf lama, ujar Dinar masuk ke dalam mobil Damar. Tidak apa-apa, kita berangkat sekarang, balas Damar, seraya memakaikan sabuk pengaman pada Dinar. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan orang tua Dinar, dan menyampaikan maksud baiknya. Ya, kita berangkat sekarang. Damar pun segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mobil itu melaju lancar di jalan yang sangat lengang. Karena hari masih sangat pagi, namun ada keanehan yang tiba-tiba dirasakan Damar. Kenapa sayang? Tanya Dinar melihat wajah Damar yang mendadak panik. Remnya tidak berfungsi, seru Damar menginjak rem mobilnya beberapa kali. Apa? Tidak berfungsi. Dinar pun spontan panik mendengar ucapan Damar. Di saat yang bersamaan, terdapat sebuah tikungan di hadapan mereka. Dengan cepat Damar membanting setir mobilnya ke kiri, hingga mobil tersebut menabrak sebuah pohon di sana. Sayang, panggil Damar dengan suara yang lemah, melihat Dinar yang sudah tidak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian tersebut pun segera membawa keduanya ke rumah sakit. Damar perlahan membuka matanya. Ia memutar pandangannya. Tampak aroma obat yang menyengat. Rintih Damar memegangi kepalanya, yang sudah terbalut perban. Bapak sudah sadar, ujar seorang perawat wanita yang berdiri di sisi ranjangnya. Kenapa saya ada di sini? Ujar Damar dengan wajah bingung. Tadi Bapak mengalami kecelakaan, jelas perawat tersebut. Kecelakaan? Damar pun langsung teringat jika dirinya tiba-tiba mengalami remblong pada mobilnya. Bersyukur dirinya hanya mengalami luka ringan, karena diri buru-buru membanting setir, sebelum kendaraannya menabrak mobil lain. Dinar, bagaimana keadaan pacarku Dinarsus? Seru Damar yang langsung teringat keadaan Dinar. Nona Dinar belum sadarkan diri, dirawat di ruang terpisah Pak. Antarkan saya ke ruangannya, pinta Damar, dengan rasa takut yang menyergap perasaannya. Takut jika terjadi hal yang buruk pada kekasihnya itu. Baik Pak. Perawat tersebut pun segera memapah Damar menuju ruangan Dinar. Sayang, Damar tersenyum lega, melihat Dinar yang sudah sadar tengah bersandar di ranjang. Damar, kamu baik-baik saja. Dinar menatap khawatir Damar yang menghampirinya. Seharusnya aku yang bertanya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, hanya mengalami cedera kaki.
karena sempat terjepit bodi mobil. Syukurlah, Damar mengusap lembut rambut Dinar. Maafkan aku, lagi-lagi aku lalai menjagamu. Sesal Damar yang lagi-lagi membuat Dinar terluka. Tidak, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Tapi sayang kenapa tiba-tiba remnya blong? Tanya Dinar merasa aneh. Karena biasanya Damar selalu mengecek kendaraannya sebelum ia pergi. Aku juga tidak tahu. Damar mengedikkan bahunya, merasa janggal. Karena sebelumnya mobilnya dalam keadaan baik-baik saja, sebelum ia meninggalkannya ke minimarket saat tengah menunggu Dinar. Seharusnya tidak ada kerusakan pada mobilku. Maksudmu ada sengaja mencelakai kita? Dinar semakin merasa janggal. Entahlah. Ponsel Dinar berdering tertera nama ibunya di sana. Dinar pun memilih untuk mengangkatnya. Dinar, kamu sudah berada di mana? Tanya Ibu Anita, yang sudah diberitahu sebelumnya jika Dinar akan menemukannya hari ini. Dinar, panggil Ibu Anita, yang tidak mendapat jawaban dari Dinar. Oh, maaf mah, aku tidak jadi datang. Ada pekerjaan mendadak, jawab Dinar. Terpaksa berbohong, daripada membuat ibunya cemas, jika mengetahui dirinya baru saja mengalami kecelakaan. Oh gitu, nada suara Bu Anita terdengar kecewa. Iya mah, aku akan mengabari Mama lagi. Ya sudah, kamu jaga kesehatan ya nak. Ibu Anita menutup teleponnya. Hari itu juga Damar dan Dinar langsung diperbolehkan pulang. Karena keduanya hanya mengalami luka ringan, Damar pun mengantar Dinar kembali ke apartemennya. Kak Dinar kenapa? Seru Melati melihat Dinar masuk ke apartemennya, dengan Damar yang memapahnya. Kami baru saja mengalami kecelakaan, jawab Damar. Kecelakaan? Dengan cekatan Melati membantu merebahkan Dinar di ranjang. Rem mobil Damar tiba-tiba mengalami remblong. Jelas Dinar, remblong. Apa itu remblong? Melati balik bertanya dengan wajah polosnya. Sudahlah, yang penting sekarang bantu jaga Dinar di sini, balas Damar. Tentu aku akan menjaganya, jawab Melati antusias. Tak berapa lama Damar pun pulang. Melati benar-benar merawat Dinar, yang belum bisa melakukan banyak aktivitas, karena kakinya yang cedera. Dimakan Kak. Melati meletakkan makan malam yang sudah dibuatnya di nakas. Makasih ya Melati. Dinar tersenyum. Maaf sudah banyak merepotkanmu. Merasakan tidak enak, karena dirinya selalu sakit, dan Melatilah yang merawatnya. Aku tidak merasa direpotkan, yang penting kakak sembuh, balas Melati seraya menyuapi Dinar. Di tempat yang berbeda, Cindy dan Fiona tampak asyik berbelanja di salah satu mall. Setelah puas mendapatkan barang yang diinginkannya, mereka pun memutuskan untuk menyantap makan malam di sebuah resto. Aku ke toilet dulu ya. Cindy beranjak dari kursinya, dan bergegas menuju toilet. Sementara Fiona menerima panggilan dari seorang pria. Tak berapa lama Cindy kembali, melanjutkan menyantap makan malamnya. Setelah selesai keduanya pun memutuskan untuk pulang. Kamu enggak apa-apa Cin? Tanya Fiona yang hendak mengantar Cindy pulang. Melihat Cindy terus memijat pelan pelipisnya. Tidak apa-apa, sepertinya aku mengantuk. Keluh Cindy yang tiba-tiba merasakan pusing dan mengantuk. Ya sudah, bagaimana kalau kamu istirahat di apartemenku? Tawar Fiona. Cindy pun mengangguk setuju. Tak kuat lagi menahan pusing di kepalanya, Fiona bergegas memutar arah menuju apartemennya. Kamu istirahat saja dulu Cin, aku mau beli minuman segar sebentar, ujar Fiona gitu mempersilahkan Cindy masuk. Ia bergegas menuju minimarket yang berbeda di lantai bawah apartemen. Cindy pun merebahkan tubuhnya di sofa panjang, dan perlahan memejamkan matanya. Namun tak berapa lama terdengar suara pintu apartemen yang terbuka, membuat Cindy terlonjak kaget, dan terbangun dari tidurnya. Steve. Cindy terbelalak kaget, melihat Steve yang tiba-tiba masuk ke dalam apartemen. Cin.
Kok kamu bangun? Pria itu justru duduk di sebelah Cindy. Ngapain kamu kesini? Keluar sana, usir Cindy. Mana mungkin aku pergi, jika ada wanita yang aku sukai di sini. Steve tersenyum menyeringai. Cindy yang merasa risih pun bergegas berdiri dari duduknya. Namun Steve justru menahan lengannya, hingga tubuhnya tersungkur ke sofa. Mau apa kamu? Lepaskan aku, teriak Cindy, mendorong tubuh Steve sekuat tenaga yang mencoba mencumbunya, lalu bergegas pergi. Namun nahas kakinya membentur meja dan terjatuh. Jangan, Cindy kembali berteriak, saat Steve merobek sebagian pakaiannya dan berusaha menodainya. Bu, seorang pria menarik tubuh Steve, dan memukuli dirinya dengan membabi buta, lalu bergegas membawa Cindy keluar. Darwin, gumam Cindy, melihat Darwin yang memasukkan Cindy ke dalam mobilnya. Cindy hanya tertunduk, membiarkan air matanya terjatuh. Darwin melepaskan mantel yang dikenakan, menutupi pakaian Cindy yang compang camping, lalu mengantar gadis itu ke apartemennya. Terima kasih, ucap Cindy. Tanpa menoleh gitu mobil Darwin berhenti di depan apartemennya. Cindy tidak langsung turun, merasakan kakinya yang terasa sakit akibat terbentur meja. Darwin keluar dari mobilnya. Lepaskan aku, pekik Cindy, terkejut saat Darwin tiba-tiba menggendongnya. Darwin tidak menggubrisnya, tetap menggendong sampai kamar dalam apartemen Cindy. Darwin merebahkan tubuh gadis itu di ranjang. Pulanglah, aku ingin sendiri, ujar Cindy memalingkan wajahnya. Tanpa mengucapkan apapun, Darwin segera meninggalkan Cindy yang kembali menangis, mengingat kejadian menakutkan yang baru saja dialaminya.